welcome back to my channel, to Bonavide channel. Hari ini saya akan membuat video tentang preview dan review antara Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste yang diadakan hari Jumat kemarin, tanggal 31 Juli 2026, dan preview Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada tanggal 3 Agustus 2026 hari Senin pukul 20.30 yang diadakan di Stadion Pekansari Cipinang Bogor. Ada beberapa, tanpa basa-basi, let's go, kita masuk ke inti pembicaraan dalam video ini. Ada beberapa poin yang saya lihat dari saat kita menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi Thailand, di Chonburi Stadium di Thailand. Ada beberapa poin yang bisa saya ambil saat waktu menghadapi Timor Leste. Yang pertama itu saya bisa sampaikan dalam video ini adalah ada kecomplangan pemain dari starting 11 kita, dari winning starting 11 kita waktu menghadapi Kamboja, dengan pemain cadangan yang saat Coach John Herman melatih atau membawa Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste. Saat kita dari babak pertama sampai menit ke 70-an, ada beberapa pemain atau beberapa strategi yang mungkin yang tidak berjalan sebaiknya atau sewajarnya ada yang diturunkan oleh Coach John Herman. Ada beberapa poin yang saya lihat waktu saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste itu. Pertama, kita kekurangan kreativitas di lini tengah. Distribusi bolanya dari lini kedua atau midfielder ke penyerangan itu kurang, sehingga suplai atau dalam artian suplai bola ke striker, ke Mitchell Baker tuh kurang. Jadi kita kurang melakukan penyerangan atau kurang efektif saat kita melakukan penyerangan ofensif ke pertahanan lawan, ke gawang Timor Leste. Yang kedua yang saya lihat itu kita pemain sayapnya itu kurang menusuk langsung ke tengah jantung pertahanan lawan, sehingga tidak terjadinya gol atau menciptakan peluang, atau kurangnya kita menciptakan peluang dari babak pertama sampai menit ke 70. Itu yang saya lihat waktu Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi Stadium di Thailand. Itu menit awal sampai menit ke 70. Sehingga waktu kita menurunkan start winning 11 kita memasukkan Shane Patinama, memasukkan Sandy Walsh, memasukkan Doni Tribamungkas, memasukkan Mark Klok, memasukkan siapa satu lagi itu Donitri, Egy Maulana Fikri. Itu terjadi cair permainan Timnas Indonesia. Jadi tidak monoton dan berani untuk menusuk ke lebih jauh lagi ke jantung pertahanan lawan. Saat Donitri masuk, jadi berubah permainan Timnas Indonesia. Shane Patinama, Sandy Walsh. Jadi ada kecomplangan pemain antara pemain starting 11 kita, winning 11 kita, dengan pemain cadangan kita. Brian Fatari mungkin karena masih baru, jadi masih belum penyusahin diri sama tim Gepens waktu masih muda, atau tim Gepens yang pertama kali juga di ajang Asian Championship atau lebih kenal dengan Piala AFF ini. Mungkin pertama kali jadi masih grogi, jadi masih beradaptasi dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia di ajang Piala AFF ini.
Jadi yang bisa saya sampaikan, ada beberapa poin yang saat kita tidak bisa lagi berbuat seperti demikian saat kita menghadapi Vietnam pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 20.30 yang diadakan di Stadion Pakansari Cipinang Bogor. Kita mulai dari starting 11 kita. Pertama, saya bisa menyarankan kepada Coach George Herman, head coach kita yang bagus itu, menurunkan starting 11 dengan kiper Nadeo Argawinata. Nadeo jangan membuat kesalahan lagi, harus fokus selama pertandingan selama 90 menit. Jangan kejadian saat kita menghadapi timnas Kamboja yang kita kebobolan 1 gol itu. Kebobolan 1 gol waktu kita menghadapi Vietnam, jangan melakukan hal tersebut. Kenapa? Kalau kita terjadi kebobolan saat kita kehilangan fokus pada 90 menit, itu adalah harapan baru bagi Vietnam. Kita tidak boleh memberikan harapan baru atau memberikan kesempatan penyerangan kepada timnas Vietnam. Kenapa? Kita harus mewaspadai serangan-serangan cepat, transisi positif cepat dari Vietnam, dari pertahanan mereka ke penyerang mereka, atau dengan kata lain, dengan transisi positif Vietnam sangat hebat dan sangat cepat. Jadi kita harus menanggulangi atau meredam atau membatalkan atau merebut bola dengan cepat saat Vietnam melakukan transisi positif dari pertahanan ke penyerang dengan baik. Kita harus memutus serangan tersebut saat kita menghadapi Kamboja. Seperti itulah gambarannya. Seperti itulah gambaran kita untuk menghadapi timnas Vietnam. Timnas Vietnam pada tanggal 3 Agustus tersebut. Nadeo jadi kiper. Dari kiper bisa kita turunkan Nadeo Argawinata dengan kemampuan dan pengalaman dia yang sangat banyak di ajang ini, di ajang Piala AFF atau Piala ASEAN Hyundai Cup 2026 yang diadakan di Pakansari, di Stadion Pakansari Cipinang Bogor. Yang di depan Nadeo, jadi Nadeo itu harus bisa fokus selama 90 menit. Di depannya kita turunkan lagi winning starting 11 kita, diisi oleh Rizky Ridho, Shiny Patinama, dan Sandy Walsh dengan starting 11 dengan strategi formasi 3-4-3. Rizky Ridho ditemani Shiny Patinama dan Sandy Walsh. Kenapa saya bilang gitu? Kita bisa melihat mental mereka sudah teruji dan mereka siap dan sudah berpengalaman sesama timnas Indonesia selama ajang kualifikasi dan Piala Dunia, Piala Asia. Jadi mereka sudah beradaptasi dan tahu bagaimana rekan-rekannya bermain dan lebih siap untuk menghadapi Vietnam dan tahu bagaimana mereka cara bermain Vietnam lebih baik. Jadi kita bisa mengantisipasi gerakan dari Nguyen Xuan Son, penyerangan Vietnam itu, dan pemain naturalisasi Vietnam dari Brazil. Itu kita harus waspadai juga penyerangan mereka, terutama transisi positif mereka yang sangat cepat. Kita harus bisa memutus serangan Vietnam itu supaya mereka tidak terlalu bisa untuk menciptakan serangan-serangan atau transisi positif mereka dari pertahanan ke penyerang timnas Vietnam tersebut. Kita harus memutus serangan dan mengantisipasi, memutus dan melakukan serangan balik cepat untuk timnas Indonesia untuk menciptakan gol dan meraih kemenangan. Intinya itu, meraih kemenangan saat menghadapi Vietnam. Sebagai DMF-nya,
di depan dari Rizky Ridho, Shane Patinama dan Sandy Walsh, saya bisa sarankan kepada Coach George Hepman untuk menurunkan Jordi Amat sebagai defensive midfielder atau gelandang pertahanan timnas Indonesia. Kenapa saya menyarankan Jordi Amat supaya turunkan? Dengan pengalaman dia, biarpun dari sisi kecepatan dia sudah berkurang, kita membutuhkan distribusi bola Jordi Amat untuk langsung ke depan, langsung memotong pertahanan lawan, atau lebih dikenal kalau dari timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia itu umpan membelah lautan. Nah, di saat kita waktu Ivar Jenner, waktu Mark Locke, waktu lawan Kamboja itu, waktu Mark Locke melakukan passing sebelum final pass ke Elian Renders, itu harus lebih waktu gol kedua timnas Indonesia dan gol kedua dari Michael Becker saat menghadapi Kamboja yang dia tanggal 27 Agustus itu harus lebih banyak dilakukan lagi. Variatif penyerangan timnas Indonesia jangan kaku banget saat kita menghadapi Timor Leste, itu jangan kaku. Kita harus melakukan lebih banyak variatif serangan untuk memecah pertahanan Vietnam dan menciptakan gol dan meraih kemenangan saat ajang itu. Jordi Amat akan ditemani di tengahnya oleh Ivar Jenner sebagai center midfield, atau kalau dalam bahasa taktiknya itu sebagai player box to box, menjaga antar lini tengah antara penyerangan dan pertahanan dan penyerangan timnas Indonesia. Oh ya, bisa saya sampaikan nanti biar saya jangan lupa, kita harus menguasai lini tengah. Kenapa? Karena kalau kita bisa menguasai lini tengah, kita bisa lebih unggul penguasaan lini tengah, dan kita bisa lebih unggul dengan Vietnam. Karena apa? Kunci saat saya memantau dan melakukan penglihatan lawan Vietnam lawan Singapura itu, waktu itu kunci mereka ada di lini tengah midfielder timnas Vietnam. Jadi kita harus lebih unggul di lini tengah. Mungkin saya bisa prediksi waktu Indonesia menghadapi Vietnam, mungkin terjadi persaingan ketat di lini tengah. Jadi saya sarankan kepada Coach George Hepman untuk bisa menguasai lini tengah. Saat kita menguasai lini tengah, itu adalah penghubung antara lini belakang defensif timnas Indonesia atau pertahanan timnas Indonesia ke penyerangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan melakukan sangat banyak variatif penyerangan supaya permainan tim Indonesia jangan mudah dibaca oleh timnas Vietnam. Dari pertama kan kita harus bisa menguasai lini tengah, melakukan variatif penyerangan atau permainan ke lini pertahanan Vietnam supaya pertahanan Vietnam itu gocak-kacir. Jadi tidak fokus dan emosi, kita buat mereka emosi dan tidak fokus, hilang konsentrasinya, pecah konsentrasinya, supaya kita bisa membuat banyak gol. Saya berharap pada saat pertandingan ini kita bisa melakukan banyak gol, 3 atau 4 gol saat kita menghadapi Vietnam. Supaya kita bisa mengunci kemenangan lebih optimis lagi, lebih yakin. Kunci itu lebih yakin saat kita menghadapi timnas Vietnam pada tanggal 3 Agustus tersebut. Dibantu oleh distribusi oleh profesor kita, oleh Tom Haye, jenderal membagi distribusi bola timnas Indonesia. Kita bisa melakukan kreativitas Tom Haye dan Ivar Jenner untuk melakukan distribusi bola dengan sangat baik ke lini serang timnas Indonesia, ke lini sayap timnas Indonesia, ke Michael Becker, ke Doni Tripamungkas, atau kepada Elian Renders saat mereka melakukan keduanya saat naik ke penyerangan timnas Vietnam,
ke penyerangan timnas Indonesia, ke pertahanan timnas Vietnam yang dikawal oleh mungkin timnas Vietnam akan menurunkan nomor 5 si Nguyen Van Tau yang kembali lagi setelah cedera ACL, Donny Van Tau dan pemain-pemain lini belakang timnas Vietnam. Kita harus bisa melakukan tusukan Donny Tri Pamungkas dan Eleanor Renders harus bisa melakukan tusukan-tusukan seperti saat kita menghadapi Kamboja. Gol pertama itu yang dicetak oleh Shane Patinama, dan saat kita menghadapi Kamboja, saat kita menang 5-1 di menghadapi Kamboja, kita harus lebih banyak melakukan lebih banyak melakukan serangan tusukan-tusukan ke pertahanan Vietnam. Biar kita menciptakan lebih banyak gol. Saya berharap 3 atau 4 gol kita bisa kita ciptakan pada pertandingan tersebut. 3-4 gol supaya kita melakukan kemenangan yang meyakinkan saat kita menghadapi Vietnam tersebut. Dari kita singgung nama Donny Tri Pamungkas dan Eleanor Renders. Donny Tri Pamungkas bagus dia di sisi kiri. Kita bisa manfaatkan eksplosivitas Donny Tri Pamungkas di sisi kiri, melakukan penyerangan dan pertahanan Donny Tri Pamungkas sangat baik, melakukan kreativitas di lini tengah dan di sisi kiri timnas Indonesia untuk membongkar dan menghancurkan pertahanan Vietnam dan menciptakan gol dan meraih kemenangan saat menghadapi Vietnam. Donny Tri Pamungkas mungkin kita bisa turunkan saat menghadapi Vietnam starting 11, dan Eleanor Renders di sisi kanan atau right wing timnas Indonesia. Harus bisa juga seperti kayak Mark Klok saat menghadapi Kamboja itu melakukan umpan belah lautan atau membelah pertahanan Vietnam, membela pertahanan Kamboja waktu itu. Peluang-peluang itu harus lebih banyak dilakukan lagi. Gol-gol itu harus lebih diperbanyak. Kenapa? Saya lihat mungkin salah satu kelemahan pertahanan Vietnam itu kita harus bisa menciptakan lebih banyak peluang-peluang seperti itu untuk menciptakan sebuah gol, menciptakan gol-gol lebih banyak dan meraih kemenangan yang meyakinkan terhadap Vietnam. Dari Donny Tri Pamungkas sebagai left wing atau penyerangan sisi kiri, Eleanor Renders sebagai right wing, Mitchell Baker kita sebagai center forward atau penyerang. Mitchell Baker seperti biasa harus bisa melakukan minimal brace atau bisa hat-trick. Saya bisa prediksi Mitchell Baker bisa brace atau hat-trick saat menghadapi timnas Vietnam. Timnas Vietnam di ajang Asian Championship, karena kemampuan dan posisi tubuh 197 cm oleh Mitchell Baker bisa kita manfaatkan dengan baik. Kenapa? Saya lihat waktu timnas Vietnam menghadapi Singapura, pemain Vietnam tidak memiliki kemampuan tubuh yang cangkung yang lebih dari 190 cm lebih. Jadi kita harus bisa memanfaatkan salah satu dari kreativitas, menguasai lini tengah, melakukan tusukan. Saya bisa melakukan saya bisa memberikan saran atau suggestion kepada Coach George Hammer harus bisa memaksimalkan bola-bola mati seperti gol-gol Dom Haye yang waktu lawan Timor Leste itu sangat bagus. Kalau bisa itu dipertahankan atau bisa dilanjutkan lagi atau diberikan saat kita untuk bisa mengalahkan timnas Vietnam itu. Kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin bola-bola mati, set piece atau corner kick yang dilakukan oleh timnas Indonesia untuk menciptakan sebuah gol dan meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Vietnam. Terus
Di depannya itu ditemani oleh Mitchell Baker akan ditemani oleh Egy Maulana Fikri. Kenapa? Saya berharap Egy Maulana Fikri bisa melakukan tektok atau segitiga, melakukan segi triangle position saat melakukan penyerangan timnas Indonesia. Kita harus triangle position. Kenapa? Saya lihat waktu menghadapi Singapura, yang diberikan saat diberikan oleh pemain Singapura atau Vietnam itu sangat tipis, sangat kecil. Jadi kita harus bisa memanfaatkan posisi sekecil mungkin, lini-lini sekecil mungkin yang ditinggalkan oleh Vietnam untuk menciptakan sebuah gol dan meraih meyakinkan saat kita menghadapi Vietnam. Dan jadi position, Egy Maulana Fikri bisa melakukan tektokan kepada teman-temannya untuk memecah pertahanan lawan, untuk menghilangkan konsentrasi pertahanan lawan dan melakukan variasi penyerangan. Melakukan variasi penyerangan di pertahanan lawan, di pertahanan Vietnam. Di pertahanan Vietnam bisa Egy Maulana Fikri mungkin bisa tektokan dengan Ivar Jenner, dengan Tom Haye, dengan Mitchell Baker, atau Egy Maulana Fikri harus bisa melakukan keputusan yang cepat, apakah ingin men-shooting dengan keras ke arah pertahanan lawan atau melakukan passing serangan ke pertahanan lawan, atau harus bisa melakukan decision making yang sangat cepat untuk pertahanan lawan atau ke pertahanan Vietnam. Kenapa saya bisa melihat waktu menghadapi Singapura, Vietnam memberikan sedikit peluang atau posisi yang tidak bisa selebar mungkin untuk melakukan penyerangan untuk menciptakan sebuah gol ke pertahanan Vietnam. Kita harus bisa manfaatkan itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk menciptakan sebuah gol. Terus apa lagi yang saya catatkan? Dan mungkin rotasi pemain mungkin kalau kita sudah unggul, saat kita sudah unggul 3-0 atau 4-0, kita bisa mengistirahatkan pemain, beberapa pemain inti seperti mungkin Tom Haye atau Lionel Renders atau siapapun yang pemain inti. Tapi syaratnya kita harus bisa kemenangan yang meyakinkan 3-0 atau 4-0. Kita meraih kemenangan lawan Vietnam. Baru bisa kita melakukan rotasi pemain, baru kita bisa memasukkan nama-nama baru fresh seperti Jens Schreven. Saat kita sudah menguasai dan unggul jauh atas Vietnam 3 atau 4-0 saat menghadapi Vietnam, mungkin kita bisa menemukan Jens Schreven, Brian Fatari untuk menambah pengalaman mereka di ajang tersebut, di ajang internasional. Brian Fatari, Tim Gepens saat kita ada unggul jauh, dan mungkin Wahyu Prasetyo untuk menambah tenaga baru atau fresh power, atau menambah tenaga baru, fresh prayer untuk menjaga keunggulan, kalau bisa untuk menciptakan gol lebih banyak lagi ke gawang Vietnam. Dan nama-nama atau yang kemarin diturunkan waktu Kamboja itu, yang pemain nama-nama baru untuk nama pengalaman. Jadi inti dalam video ini ada, pertama kan tadi saya bisa sarankan kepada Coach Joe Hekman untuk melakukan menguasai lini tengah untuk meraih kemenangan. Ada beberapa menguasai lini tengah, melakukan variasi penyerangan, terus melakukan efektivitas efektivitas untuk transisi positif kita, mengefektivitaskan, terus memanfaatkan bola mati, memanfaatkan bola mati yang diciptakan oleh timnas Indonesia, antar set piece atau corner atau apapun, untuk menciptakan sebuah gol. Terus lini belakang harus tetap rapat. Yang baru ada lini belakang harus rapat.
karena Vietnam memiliki transisi yang penyerang yang sangat cepat, lebih cepat. Terus finishing kita harus lebih efektif lagi. Finishing kita harus lebih efektif lagi saat menghadapi Vietnam. Dan harus berani melakukan make decision yang cepat, antara mau shooting ke arah gawang dengan keras atau melakukan passing ke terhadap kawan yang posisi yang lebar yang tidak dikawal di pertahanan atau di kotak penalti Vietnam. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa diambil dan diterapkan di lapangan supaya kita dapat meraih kemenangan yang meyakinkan 3-0 atau 4-0. Harapan saya untuk menghadapi Vietnam ini supaya kita lebih percaya diri lagi dan bisa menjuarai, dan selalu saya sampaikan, enjoy the moment, enjoy the game. Jangan terlalu tegang, enjoy and relax, and I hope we can champions for this tournament. So thank you for your watching, and see you goodbye and the other video anything. Bye bye. Ciao.